ketika ada orang yang menceritakan Bang Suma yang menurut sahabat itu nggak bagus, dibiarkan aja, doakan yang baik-baik, jangan malah dipanas-panasin. Doakan yang baik, ucapkan kata-kata baik pada mereka. Mungkin Bang Suma hilaf, Bang Suma kan juga manusia biasa. Bang Suma bukan seorang nabi, bukan rasul, bukan ulama. Ya hanya penginjil jalanan biasa. Jadi kalau ada apa-apa yang mungkin dari aspek penjelasan Bang Suma itu tidak diterima oleh saudara-saudara kita yang lain, itu wajar. Kemungkinan pertama mereka punya keilmuan yang lebih tinggi, yang lebih memahami gitu ya. Kemudian ya kapasitas saya dalam hal ini hanya sebagai seorang pendebat, bukan seorang ulama yang menjadi penentu satu hukum di dalam Islam. Itu yang perlu sahabat Laskar Api pahami. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sedang dibicarakan para guru-guru kita di sebelah, para sahabat-sahabat kita di sebelah, ya mungkin kehilapan itu memang ada pada Bang Suma gitu ya. Jadi jangan sampai Laskar Api justru memperkeruh. Doakan kami, doakan Bang Suma, doakan sahabat-sahabat kita, para guru-guru kita yang ingin meluruskan apa yang hilaf dari penjelasan saya. Kita justru harus berterima kasih kepada mereka. Kehilapan Bang Suma itu bisa dijelaskan dan ditutupi oleh kelebihan yang dimiliki oleh para guru-guru gitu ya. Jadi sahabat Laskar tidak usah berkecil hati. Laskar Api tidak perlu kemudian sakit hati. Laskar Api kemudian tidak perlu membuat riak, ya, nggak perlu. Doakan aja kami, doakan kami panjang umur, sehat selalu. Kita tetap berkarya. Api ini harus tetap berkarya. Kalau nanti kesalahan Bang Suma itu sudah fatal, ya izinkan saya untuk minta maaf, kan gitu. Mereka tidak salah. Mereka itu adalah orang-orang baik. Saudara-saudara kita itu adalah orang yang punya keilmuan yang tinggi. Mereka kemudian sumber ilmu, ya kita harus menghargai itu. Jadi kalau ada yang keliru, ada yang hilaf dari Bang Suma, ya Laskar Api harus melihat aspek penjelasan saya itu unsurnya apa, debat dengan siapa, dan secara konteks itu menjelaskan apa, itu aja. Jadi tidak perlu kita itu memperbesar-besarkan masalah. Percayalah Allah lebih tahu hati, bukan kita yang mengetahui hati seseorang. Jadi kalau kehilafan itu berasal dari Bang Suma, ya percayalah bahwa itu memang karena faktor kekurangan narasi atau kekurangan ilmu yang memang harus setiap saat itu diupdate. Pengetahuan Bang Suma itu harus diupdate. Pengetahuan Bang Suma itu harus selalu mengalami kemajuan. Jangan statis tapi harus dinamis. Ya itulah Islam, dia. Jadi kalau misalnya ada penjelasan seperti penjelasan Bang Suma yang banyak melukai teman-teman kita yang punya ilmu mumpuni, mereka yang sudah pakar Islam, mereka yang pakar Al-Quran, mereka yang pakar bahasa-bahasa kitab suci, mendengarkan penjelasan Bang Suma tidak sesuai dengan ilmu, lantas mereka mengkritik, itu wajar. Anggap saja itu adalah satu hal untuk membuat kita itu lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas. Dan sahabat-sahabat semuanya, Laskar Api, saya tidak minta saudara itu harus berpihak kepada Bang Suma, enggak. Tetaplah kemudian jalankan akidah Islam, syariat Islam ini dengan ilmu hikmah, kan gitu ya. Jangan karena Bang Suma salah pun didukung. Oh nggak boleh, nggak boleh. Kalau salah, kalau hilaf, jangan didukung. Nah kalau misalnya sahabat-sahabat kita, guru-guru kita di sebelah ini kemudian tidak gabung di Api, lantas kemudian
kebenaran yang mereka sampaikan, kritikan yang mereka sampaikan itu adalah sesuatu yang benar karena tidak gabung api ditolak, jangan. Islam tidak mengajarkan itu. Islam tidak mengajarkan itu. Keberadaan api itu tidak untuk memecah belah. Keberadaan api itu hanya sebuah kendaraan untuk menjadi payung hukum, tempat para debaters yang ingin meluangkan waktu, mengisi waktu untuk berdiskusi lintas agama dengan teman-teman kita yang di luar Islam gitu. Jangan justru api menjadi kendaraan kebencian, nggak boleh. Kalau ada yang mengatakan api itu pemicu, ya mungkin karena aspek pemahaman terhadap isi rumah tangga api yang belum mereka pahami. Percayalah, suatu hari nanti mereka yang tidak suka dengan kita akan menjadi orang yang senang dengan kita. Hari ini boleh jadi orang itu senang sama kita, berjalannya waktu justru akan menjadi musuh bagi kita. Lalu solusinya gimana? Niatnya hanya Allah. Nah, itu harus semata-mata karena Allah. Jangan karena unsur di luar itu, jangan. Jangan karena dekat dengan Dinda Hendra, dengan keberadaan beliau kemudian lantas menjadikan kita itu melupakan yang lain, jangan. Saya katakan kepada saudara-saudara di sini ya, saya lagi live di YouTube. Saya katakan gini, demi Allah, saya tidak ada niatan kemudian mendirikan sebuah yayasan untuk mematikan yayasan yang lain, tidak. Tapi saya punya pandangan, karena saya juga adalah seorang aktivis. Saya penggerak gerakan pendidikan 98. Saya salah satu pelopor menghilangkan ospek yang begitu kejam di kampus-kampus. Sehingga saya bisa melihat dari sudut pandang saya berorganisasi selama ini, bahwasanya ketika saya masuk dalam sebuah yayasan, itu bukan berarti saya meninggalkan Islam. Dan itu tidak merusak akidah. Nah, cuman harus dipahami bahwasanya ketika kita berorganisasi, lantas kemudian pindah di organisasi lain, kita harus memiliki wawasan di mana visi misi sebuah yayasan itu tidak menjadikan kita untuk menjadi lupa dengan visi misi di yayasan-yayasan yang lain. Gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika api itu kita bentuk, tidak ada sama sekali niatan untuk meninggalkan atau mematikan pergerakan kita di yayasan-yayasan sebelumnya. Justru semakin banyak kendaraan untuk memacu kemudian pemahaman orang-orang terhadap Islam yang selama ini negatif, itu akan lebih mudah. Gerakan-gerakan membantu para mu'alaf itu akan lebih mudah. Gerakan-gerakan untuk membangun rumah ibadah, dalam hal ini masjid, sekolah, musalla dan seterusnya, itu lebih mudah kalau kita bisa kerjasama dengan baik. Itu bisa kalau wawasan kita itu luas. Nah, tapi kalau misalnya api ini didirikan kemudian dipandang ini adalah sebuah musuh, saya rasa itu keliru. Karena pada dasarnya api ini adalah sebuah yayasan yang integritasnya jelas untuk mencari perdamaian yang bisa tercipta antar anak bangsa melalui dialog lintas agama. Kenapa harus api? Kenapa enggak organisasi MMCI? Saya di sana sebagai pemilik yayasan, saya di sana sebagai ketua yayasan, ketua umum. Kenapa enggak MCI? MCI di sana saya sebagai ketua untuk Sulawesi Selatan dan Barat. Ya, kenapa tidak ZZT? Saya di sana Dewan Suro. Kenapa di IPM atau Tauhid kemudian tidak saya kembangkan? Banyak yayasan
di mana Bang Suma ada di dalamnya. Kenapa? Karena orientasi awalnya itu berbeda. Sama-sama membidangi umat, yes. Tetapi tidak menjadi sebuah rumah untuk semua para apologet. Justru kalau api ini, siapapun boleh gabung. Apapun kemudian latar belakangnya, apapun kemudian basicnya, background, apapun yang dia punya, boleh masuk gabung. Anda mau jadi apologet, silakan. Anda mau jadi debater, silakan. Anda mau menjadi narasumber, silakan. Anda mau menjadi moderator, silakan. Anda ingin menjadi tim hore, silakan. Anda ingin menjadi laskar api, silakan. Semua bisa masuk, selama visi dan misinya sama. Apa itu? Menjelaskan kepada orang yang ada di luar Islam bahwa Islam itu seperti ini adanya. Dan gerakan kita adalah gerakan yang dibawa perlindungan hukum yang berlaku di negara ini. Kalau di MCI itu fokus untuk kemudian, contoh ya, di MMCI yang saya sendiri adalah pendirinya dan saya sendiri adalah ketuanya, punya sekolah, pondok IT-nya ada, sekolah TK-nya ada, itu resmi dari pemerintah. Sudah ada masjidnya, ada kantor yayasannya sendiri, ada markasnya sendiri, banyak mu'alaf yang dinaungi di bawahnya. Orang-orang yang bergabung di sana itu bukan orang-orang sembarang. Di situ ada sekretaris saya adalah Ibu Rektor. Ibu Rektor dari salah satu perguruan ternama di Kota Makassar ini. Bukan kaleng-kaleng. Ibu Rektor sekretaris saya di sana. Divisi pendidikan saya di sana juga Ibu Rektor. Tapi kenapa kemudian saya tidak jadikan MMCI ini sebagai tempat berkumpulnya para apologet? Kenapa? Karena konsentrasi awalnya bukan di situ. Saya rasa yayasan-yayasan lain pun harus sadar ini. Ya. MMCI sudah diminta beberapa cabang untuk dibuka. Kendari minta MMCI buka. Parepare minta untuk dibuka MCI. Palopo, kota besar Palopo juga minta MMCI itu dibuka. Bahkan beberapa provinsi yang minta MMCI itu dibuka. Tapi konsentrasinya hanya pembinaan mu'alaf. Belum ada yayasan di negara kita ini yang menaungi tempat perkumpulan semua para apologet. Belum ada. Arimatia sama dengan MMCI, MCI sama dengan MCI. Saya rasa sama semua. Tapi menjadi payung hukum untuk mempersatukan para apologet itu belum ada. Maka api ini berdiri. Itu lihat teman-teman. Jadi yang mau kemudian bersatu di dalam pergerakan apologet debat lintas agama, ya silakan gabung. Bagi yang tidak mau, ya nggak apa-apa, kita nggak paksa. Karena sejatinya api ini adalah kendaraan yang mau menuju kepada tujuan yang sama, silakan naik. Kita siapkan kursi, kita siapkan minuman, kita siapkan sarapan, makan siang. Silakan, kita akan laju menuju ke tujuan, yaitu mencapai Indonesia damai sejahtera dengan kemajemukan agama yang ada di dalamnya. Itu aja. Itu tujuan api tuh. Jadi apologet bermunculan, ya, para debater-debater Islam bermunculan, kan tidak ada yang melindungi nih. Masing-masing kuar-kuar di komal-komal. Tapi ketika ada masalah kemudian nggak ada payung hukum yang melindungi mereka. Mereka berbicara mengatasnamakan yayasan atau agama sekalipun, tetapi mereka hanya berbicara mengenai pribadi, membawa pribadi mereka masing-masing. Tapi dengan adanya api ini, kita berharap, ya, kita sudah ada pemersatu para apologet. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada nada sumbang di luar sana, ya mungkin itu adalah kekhilafan kami sebagai pengurus api yang kemudian berdiri tanpa sosialisasi. Jadi wajar ketika kemudian ada di apologet Islam
atau mereka teman-teman tidak mau disebut sebagai apologet, ada debater Islam yang kemudian vokal terhadap adanya API, dengan adanya kebijakan-kebijakan di API terkait namanya dan seterusnya. Ya, kami minta maaf, saya Zulkifli Abbas mewakili manajemen API memohon maaf yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya karena tidak diawali dengan sosialisasi terlebih dahulu. Karena kami berpikir ini adalah untuk kebaikan, tujuannya dan niatnya hanyalah semata-mata untuk kebaikan umat. Ternyata ada yang tidak suka atau tidak senang atau butuh penjelasan dengan itu. Untuk itu saya mewakili minta maaf yang setinggi-tingginya. Yang pada intinya seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa yayasan seperti yang kemarin kita aktif di sana, konsentrasi debat, konsentrasi menyelesaikan tugas untuk penyelesaian rumah ibadah dan seterusnya. Tetapi ketika ada yang masuk kemudian tanpa dikenal dan seterusnya, ya saya melihat ada yang ditolak, ada yang dikeluarkan langsung dari grup, lalu kemudian ada yang dipecat tanpa seizin, bukan tanpa seizin, tanpa sepengetahuan saya. Padahal giliran ada masalah, saya Dewan Syuro, giliran masalah tentang X, saya situ dianggap sebagai, tapi giliran memecat saya tidak pernah dipandang, gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini di API saya harapkan tidak ada lagi terjadi. Nah, lalu API ini apakah hanya untuk personil saja? Saya sebagai pembina mengatakan tidak. Yayasan-yayasan Islam, swasta maupun negeri, ya, yang ingin bekerja sama kemudian dengan API, kita buka diri. Kami dari yayasan ini, seperti MMCI buka diri untuk bekerja sama dengan API. Contoh kemarin, laporan dari Umi Irene Handono, ada seperti ini, ada seperti ini. Saya laporan ke MMCI, tolong ini disikapi. Besok saya tidak mau tahu, orang ini harus sudah ada di rumah sakit berobat sampai selesai, sampai dia sehat. Nah, saya kekurangan laskar di lapangan di MMCI itu, karena rata-rata orang sibuk, rata-rata kepala sekolah dan seterusnya, ibu rektor dan seterusnya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya gunakan laskar API. Jadi MMCI dan API kerjasama, tuntas itu masalah. Hanya dengan waktu tidak cukup 1 jam, selesai itu masalah. Padahal mu'alaf kita ini sudah, informasinya sudah mau dimurtadkan karena dia sakit keras. Alhamdulillah berkat kerjasama MMCI dengan API, rangkulan menyelesaikan masalah, selesai dengan tuntas, selesai dengan baik. Ya, untuk itulah kemudian, ya sekali lagi saya katakan, saya sebagai mewakili Yayasan Apologet Islam Indonesia, sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat yang ada di luar, yang tidak bergabung dengan API, guru-guru saya yang ada di luar, baik yang lebih tua atau yang masih muda dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehilapan saya ketika saya menjabarkan sesuatu yang kemudian penjabaran saya itu tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang para guru miliki. Ya, itu kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya selaku pribadi siap untuk dikritisi kapanpun itu, mau dengan pola apapun silakan dikritisin. Yang pasti tujuan saudara, sahabat dan guru-guru saya itu adalah tentu baik. Jadi perpecahan itu tidak perlu ada. Kalau hanya gara-gara baptis dan wudhu, biarkanlah saya berkreasi untuk menjelaskan itu. Saya yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu salah, itu kesalahan saya di hadapan Allah. Tapi kalau itu adalah suatu kebenaran, itu akibat saya belajar sama antum-antum semua. Terima kasih ilmunya selama ini. Anda memberikan saya pelajaran yang sangat berharga. Nah, untuk manajemen API yang lain, ya tolong disikapi dengan bijak.
Dan sederhana aja dengan kasus-kasus seperti ini, nggak perlu dibesar-besarkan. Ya, kehilapan itu berasal dari Bang Suma, kehilapan itu, kesalahan itu dari saya. Saya sendiri sudah minta maaf yang sedalam-dalamnya. Kemudian Laskar API, ya, sahabat-sahabat saya, sekali lagi saya katakan kepada antum semua, antum orang baik, ya, niatan antum bergabung di API itu bukan karena ada unsur X lain, ingin mencari ridha Allah. Jadi kalau ada yang menceritakan Bang Suma, pribadi Bang Suma, tentang kajian Bang Suma, kalaupun mau meramaikan komal tersebut, ketiklah ketikan-ketikan yang membangun. Ya, kritiklah dengan kritikan yang membangun. Ya, serulah teman-teman kita itu dan seruan yang baik. Musuh kita bukan Islam, musuh kita bukan sesama Muslim. Sesalah apapun kita, sesalah apapun mereka, sesalah apapun saudara-saudara kita, ingat, kita diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadikan manusia-manusia tersebut sebagai menjadi seperti apa yang kita inginkan. Biarkan saudara kita menggunakan pakaiannya sendiri, kita juga menggunakan pakaian kita sendiri dengan tetap tersenyum. Kesalahan itu sumbernya dari Bang Suma, dan jika ada kebenaran, itu efek dari pelajaran yang saya terima dari teman-teman, dari guru-guru saya yang telah mengkritik saya selama ini. Saya ambilkan air 1 gelas, dengan basmalah saya minum air tersebut, aku sapu dadaku. Kiranya Allah memberkati dan merahmati saudara-saudara saya, guru-guru saya yang sering menceritakan saya dengan tujuan baik. Panjang umur, sehat selalu, Anda diberi rahmat oleh Allah, diberikan keberkahan di dalam hidup bersama dengan keluarga. Yang pada intinya, apapun yang terjadi sesama muslim, kita tidak boleh kemudian saling membenci satu sama lain. Kritik silakan. Saya kalau dikritik itu paling senang. Semua yang menjapri saya, mengkritik saya dan japri itu saya terima. Saya tidak pernah kemudian merasa benar, kecuali satu. Ketika saya dijapri, dimarahi, dimaki, dianggap tidak becus tanpa diberikan solusi. Biasa saya marah. Tapi kalau ada solusi, ada ilmu, seperti Bang Umar menjapri saya di subuh hari jam 4, Anda salah, Anda keliru, saya terima. Habis itu dia berikan ilmu, dikasih solusi, ini dalam bahasa Ibraninya seperti ini, seterusnya. Itu adalah, saya nggak bisa bayar dengan uang yang kayak gitu-gitu, nggak bisa aku bayar dengan uang. Ini adalah ilmu yang sangat berharga. Terima kasih, Allah yang akan membalas kebaikan ya sahabat-sahabat saya. Yang pada intinya, saya pribadi saya tidak boleh merusak API. Kalau saya salah, saya aja ya. Jangan dibawa-bawa organisasi, jangan dibawa yayasan. Lillahi ta'ala, saya menjadi saksi. API ini adalah sebuah yayasan yang punya marwah dan punya niatan hanya untuk Allah, bukan mencari jati diri, bukan menjadi ketenaran. Ya, itu saya tahu. Dan saya belum menemukan kemudian ada orang yang mengatakan API ini salah berdasarkan data-data Quran atau data-data hadits, kecuali hanya nasihat, kritikan yang membangun. Tapi kalau untuk menyatakan API salah berdasarkan Al-Quran, alhamdulillah sampai hari ini saya belum menemukan itu. Jadi konsentrasi saya sekarang ini adalah menenangkan laskar-laskar API supaya jangan lagi kemudian menganggap saudara-saudara kita yang mengkritisi Bang Suma itu sebagai sesuatu yang salah. Itu adalah kebaikan, itu adalah sesuatu yang harus kita bayar mahal. Mereka memberikan kita ilmu, mereka memberikan kita satu bekal untuk supaya kita lebih matang, lebih dewasa di dalam menjelaskan Islam itu seperti apa. Ingat, ilmu Al-Quran itu tidak seluas samudra. Ilmu Al-Quran itu jauh lebih luas daripada bumi, langit beserta isinya. Jadi ketika ada yang hilaf dari Bang Suma, itu dari Bang Suma, bukan dari Islam, bukan dari Al-Quran. Maka ketika ada yang mengkritisin, itu berarti ilmu mereka jauh di atas Bang Suma. Ingat, di atas langit ada langit. Ketika Anda mengagumi Bang Suma, itu hanya retorika yang Bang Suma punya. Tapi tentang keilmuan,
saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, meskipun mereka baru mu'alaf, Masya Allah luar biasa ilmu mereka itu. Kita harus hargai itu, ya. Jangan justru menjadikan kita itu semakin menjauh dari mereka, semakin ada ruang. Jangan. Terima ilmu mereka dengan baik selama ilmu mereka itu bermanfaat. Jadi kritik itu biasa aja, biasa. Biasa aja itu dikritik. Saya katakan kepada saudara-saudara, Anda sebagai muslim meludahi wajah saya di depan umum, saya akan cium tangan Anda. Tapi jangan coba-coba agama saya Anda hujat. Siapapun Anda, ya nyawa saya cuma satu. Tapi kalau pribadi saya, Anda mau cerita seperti apapun, silakan selama itu membangun, selama itu bisa membuat sahabat saya senang, membuat sahabat saya itu gembira, merasa puas, silakan. Ya silakan. Silakan dan silakan. Asalkan jangan agama kita yang dihujat, gitu ya. Silakan Anda mencari kekurangan Bang Suma, kalau perlu tonton video-video setahun 2 tahun yang lalu, cari. Kalau Anda temukan lagi kritik yang hilap, yang salah, Anda mau bongkar di depan umum, silakan. Saya berterima kasih, demi Allah saya senang. Anda cari aja, nggak apa-apa. Saya debat dengan siapa, mungkin ada kesalahannya beliau di sini. Kita cari dari sini, dari sini kayak ini keliru. Silakan Anda pertontonkan, saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Silakan Anda cari, mungkin ada penjelasan saya yang kurang baik, ada bacaan Quran saya yang kurang tajwid, makhrajnya itu tidak baik, penjelasan-penjelasan saya tentang Islam itu keliru, menurut sahabat saya kurang, please kritik saya, luruskan saya butuh Anda semua untuk mengkritik. Demikian dari saya ya. Saya berbicara mengenai pribadi juga sekaligus sebagai ketua pembina API. Semoga hal ini tidak lagi diperpanjang. Laskar API, Islam itu satu tubuh. Ketika kemudian kita tersakiti, maka kita semua sakit. Tetapi apabila kita dikritisi, diberikan ilmu, maka kita semua harus berterima kasih. Jangan justru membuat kita terpecah. Oke? Sesama muslim tidak ada kata musuh. Muslim adalah satu tubuh. Ketika saudara kita itu mengkritik, itu adalah tanda dia mencintai diri kita. Jadi tidak perlu kita permasalahkan itu. Musuh kita adalah oten, musuh kita adalah penghujat Allah, musuh kita adalah penghujat Al-Quran, musuh kita adalah penghujat Rasulullah Muhammad SAW. Musuh kita adalah penghujat Al-Quran, musuh kita adalah penghujat Islam, musuh kita adalah mereka yang ingin memurtadkan umat Islam. Kalau hanya sekedar dikritik karena kekurangan ilmu awam kita dalam penjelasan Islam atau apapun itu justru harus kita berterima kasih. Oke, sekali lagi saya katakan, musuh kita bukan sesama muslim. Katakan sayang kepada mereka yang mengkritisi kita, katakan cinta, katakan ukhuwah Islamiyah itu harus berjalan dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Silakan sahabat yang lain kalau ada yang memberikan masukan. Subhanallah, takbir semua di bawah yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Denny ada yang mau disampaikan Pak? Izin, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Denny dari Palembang. Salam Gurunda Zuma. Ya. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Denny. Dari ya, Palembang. Ya, siap. Masya Allah. Subhanallah. Salam sama saudara-saudara kita yang ada di sana, Bang. Siap. Jadi grogi nih. Biasa aja. Kita belum saatnya lagi utang ini. Gini Bang, Gurunda. Iya. Kenapa jadi saya berminat digabung di Apologet Islam ini ya? Allahu Akbar. Masya Ya, Allah. kemarin itu pernah sempat nonton debat-debat Mbak Gurunda ini. Ya disitulah mulai saya tertarik ingin gabung karena di sini ya lumayan untuk menambah wawasan tentang perbandingan kebenaran antara Islam dengan agama lain gitu ya.
Ya, saya sangat bersyukur, terima kasih banget bisa ketemu, nonton langsung dari Gurunda Zuma menerangkan tentang agama Islam. Ya, saya sangat terharu di situ. Ya, Alhamdulillah bang. Meski masih banyak kekurangan. ya semenjak sering nonton ini, itulah jadi saya berminat ingin gabung kan. Iya, Alhamdulillah. Baik bang, sehat-sehat terus Gurunda. Iya, Semuanya. salam sama keluarga di Palembang, sahabat-sahabat Ya. kita di sana. Rapatkan barisan ketika ada gerakan-gerakan pemurtadan, tolong dilaporkan di salah satu dari kami dari API atau laskar-laskar kita. Siap. Kemarin pernah sempat ada viral juga dulu nggak tahu kapan, udah berapa lama tuh ada kejadian juga di Palembang seperti yang Gurunda Zuma terangkan dalam memurtadkan warga itu ya. Tapi udah diketahui oleh RT setempat waktu itu. Alhamdulillah. Tapi sekarang udah nggak ada lagi berita-berita yang kayak gitu di Palembang. Iya, Alhamdulillah. Semoga selamanya saudara-saudara kita non-muslim di sana menyadari bahwa orang yang sudah beragama tidak perlu lagi diajari untuk masuk ke agama di luar agama yang dipeluk. Dialog harus dibangun antar anak bangsa terkait dialog agama, silakan. Tetapi jangan kemudian mengajak orang lain itu dengan cara-cara yang tidak benar untuk pindah agama dan seterusnya. Jangan memanfaatkan situasi. Gitu maksudnya, Bang. Siap. Oke, itu aja Bang. Sehat terus ya, panjang umur. Amin, semuanya, amin ya Rabbal Alamin. Jaya terus Doa yang ya. sama buat Bang Denny. Amin. Terima kasih doanya Bang Zuma. Iya, Bang. Dari Iya, saya Dek. pribadi selalu doa terus. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, siap. Cukup dulu ya. Saya izin turun. Iya, Bang. Sehat terus. Siap. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik sahabat. Oke, buat Bagaimana? Mbak Akila izin sudah menyampaikan ya? Baik, terima Oke, kasih. iya sama-sama. Bang Zuma, barusan saya dapat informasi bahwa Habib Sayyid bin Asegaf sudah tergabung di API, Bang. Izin. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar. Mungkin beliau bisa dinaikkan, Bang. Izin, Bang. Allah. Mungkin gantian Masya nama saya. Di sini aja, Dek. Saya mau pulang, Assalamualaikum, Bang, itu. Kanda Sondi. Mainan aja bang, Inan turun aja ya bang, Inan nyimak di bawah ya. Tohti Inan, Masya Allah. Assalamualaikum, Kanda Sondi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda Hendra, para gurundaku semua, idolaku dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum, udah Sondi, kenal saya udah. Yang saya nggak habis pikir, ini kopiah pernah dicuci nggak pernah dilepas kayaknya kurasa. Bukan nggak pernah dilepas, itu pemberian. Pemberian dari Makassar itu. Assalamualaikum Papa. Allahu Akbar. Aduh, ada anakku lagi di sini, mati kartuku ini. Papa lagi apa Papa? Benci gua dengarnya tuh. Selalu segar mukanya memang Papa aku ini selalu ganteng. Amin. Ya buat Habib, jika ada di bawah boleh dikirim permintaan untuk like Habib dari tadi. Oh ada Habib sekarang.
Kalau bisa dimulai partinya, parti lagi. Udah bisa dimulai, kita naikkan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Habib. Masya Allah. Habib sehat hari ini. Hari ini alhamdulillah sehat bang. Gara-gara doa abang lagi sehat kami semua bang. Amin 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 ya rabbal alamin. Abang sehat bang ya. Sehat. Insya Allah sehat. Kawan-kawan semua sehat ya, insya Allah ya. Alhamdulillah sehat Habib. Alhamdulillah. Allah. Bang Zuma izin. Siap. Saya sudah kirim melalui Bang Hendra. Siap. KTP. Wih. Karena buat bergabung di Apologet. Mohon diterima ya bang. Masya Allah. Iya Habib, satu kehormatan bagi kami Habib bisa berdiri sejajar dengan kami di API. Masya Allah. Mohon bimbingan ya Bang Juma. Siap. Bimbing kita nih yang baru. Kita sama-sama Habib bimbing, nasihati kami ketika kami ada salah. Saya pribadi minta dinasihati, diberikan masukan, tambahkan ilmunya. Insya Allah sama-sama ya bang. Ilmu saya masih kecil bang. Masya Allah. Abang saya izin turun dulu. Habib, saya izin turun dulu. Pak Sondi. Ya Bang Hendra, makasih banyak Bang Hendra. Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iben. Waalaikumsalam. Ya Pak Hendra, hati-hati Pak Hendra. Makasih udah mampir. Assalamualaikum Bunda Rahma. Saya rindu sama Bunda Rahma nih. Waalaikumsalam. Bunda Sadli. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bunda? Kabar baik, Sadli. Alhamdulillah, sehat-sehat ya Bun. Host yang menjadi kebanggaan. Asik. Kreatifnya Makasih, luar Bunda. biasa. Lanjut. Mentang-mentang yang masuk bendara umum ditegur ramah-ramah sama Bang Sondi dan semuanya, Masya Allah. Mentang-mentang bendahara yang masih ya. Iya. Allah, Jam gimana? 100 Bunda. Jam 100. Apa sudah ada tamu kita dari Kristen, dari Oten? Ya baiklah kalau begitu teman-teman Oten silakan. Tadi ada beberapa Oten yang sudah naik bang, cuman sudah turun lagi kembali buat Allah. Silakan kirim permintaan biar saya cek profilnya satu-satu. Nanti Dinda Sabri kalau ada Oten yang naik, aku diturunin aja nggak apa-apa. Baik Pak, Ya. siap. Kanda aku ini paling hebat memang. Dirapikan dulu komalnya Dinda. Siap. Sehat selalu Bang Sondi. Ya udah sambil nunggu Oten kita iklan dulu ya, nggak apa-apa, iklan dari Bang Riko ini. Silakan Bang Riko. Mana beliau? Ban Riko-nya mana? Sudah Bang, sudah naik lagi. Oh, secara siap. proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya Bang Zo? Enggak. Kedengaran. Kecil. Ya, saya Riko dari Bangka Belitung, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Empek-empek ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pastel mini abon tenggiri, peletek cumi, stik cumi lada hitam. Silahkan yang berminat follow kami lebih dahulu lalu DM dan pemesanan melalui WA yang ada di bio saya. Silahkan buka akun saya ini. Insya Allah kami kirimkan dari Bangka Belitung melalui Lion Parcel dan si cepat ke seluruh Indonesia. Tidak bisa COD, insya Allah amanah dan halal. Bang Zuma tambahin dikit.
Ya, kepada sahabat-sahabat dimanapun berada yang doyan cemilan, ya silakan kemudian memesan cemilan pada saudara kita Mu'allaf Riko. Beliau punya usaha rumahan ya, olahan rumahan maksudnya tidak diproduksi di perusahaan tapi beliau sendiri yang membuat cemilan-cemilan yang ya menurut saya kalah lah dengan jajanan yang ada di luar di toko-toko itu. Karena saya sendiri sudah sering menikmati olahan tangan beliau dan dijamin halal. Untuk itu teman-teman yang ingin mencicipi kerupuk ikan tenggiri, empek-empek, kemudian abon ikan tenggiri, pokoknya banyak deh. Nanti tinggal DM aja ke Bang Riko. Peletek, nah, peletek ikan tenggiri. Itu ya. Silakan ke Bang Riko, di DM aja beliau langsung. Terima kasih. Ya. Bang Zuma, terima kasih banyak, sehat selalu dan panjang umur yang berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga mereka, hanya itulah saya bos sudah turunkan saya sekarang, saya mau nyimak dari bawah. Amin. Saat ini aku baca di bawah itu ada Bupati Rokan Hilder di kabupaten aku. Ya, apa benar dia itu? Tapi kalau lihat dari DP-nya benar dia itu. Oh gitu. Ngasih taping terus dia. Boleh ditahu namanya siapa Pak? Bupati Rohil di Sintong. Kalau lihat dari DP-nya dia suka mantau-mantau juga itu. Oh baik. Kalau berkenan dia akan naik. Ya buat Bapak yang disebut sama Pak Sintong. Aprizal Sintong, Pak Bupati Rohil. Kanda Bupati, kalau memang betul ini Kanda, silakan yuk kita ini bersilaturahim di atas ini. Betul. Ini Dinda Zuma, salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Rohil ini. Iya Kanda. Ya dia aku dapat informasi aktif juga, tapi nggak tahu apa benar dia atau tidak ini kan. Tapi kalau dilihat dari DP-nya benar dia. Bang Aprizal Sintong, Bupati Rohil, silakan minta ini Bang. Kirim permintaan Pak. Kalau memang, silakan kirim permintaan. Iya, kirim permintaan. Kalau benar dia ya. Ya, Pak. Kalau enggak berarti palsu itu. Tapi kalau lihat dari DP-nya benar dia, dengan pengikutnya kulihat mau itu ya. Udah lah, lanjut aja Sarli. Kalau memang ini dia nggak dengar nggak apa-apa lah. Baik, siap Pak. Ini belum ada Oten sahabat. Ini yang naik hanya Oten saja ya, yang Muslim. Assalamualaikum Bang Zuma. Afwan. Waalaikumsalam. Di bawah aja ya Bang Zuma. Iya Bib, boleh Bib sambil istirahat Bib. Rehat. Iya Bang, terima kasih Bang. Iya. Assalamualaikum Mohon semua. doa ya. Amin, sama-sama Bang. Iya Bib, sehat terus. Ya ini dari tadi ada yang mau naik Bang Rian, tapi saya lihat profilnya. Oh ya ini sudah ada Oten kita. Itu ada Bang Immanuel. Ini Bang Rian boleh di komen di bawah. Ini Bang Rian Muslim, mohon maaf sebelumnya, Muslim atau non Muslim. Selamat malam Bang Immanuel. Bang Immanuel. Immanuel, dia nih Kristen. Ya, silakan. Ya, silakan Bang Immanuel. Apa itu mengangkat siapa? Kenapa Bang? Suaranya nggak ada Bang, nggak ada kedengaran suaranya. Pak. Halo, suaranya nggak ada. Temu syahadat. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Ya, gimana kabar Bang? Baik. Baik, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan atau ingin kami yang tanya kepada Abang? Atau Abang ingin bertanya kepada kami? Mau diskusi, bukan mau tanya jawab, diskusi. Oh ya, mau berdiskusi. Kebetulan bertanya itu di guru gitu ya. Siap.
Coba saya mau tanya sama sini ada Bang Juma ya. Iya Bang. Bang Juma, saya kan mau tanya, kalau kita kan di Kristen juga kan apologet itu juga ada kan kita kan? Iya. Apologet juga ada begitu. Cuma setahu kita itu kalau di Kristen apologet yang ada itu adalah lebih kepada bagaimana kita menjelaskan tentang iman kita sih. Jadi saya melihat tidak banyak juga apologet kita yang lebih memfokuskan kepada iman-iman yang lain begitu kan, iman dari kepercayaan yang lain. Iya. Lebih kepada bagaimana kita kepada memberikan edukasi kepada sesama kita begitu. Untuk lebih kepada iman kita begitu. Nah, tetapi kalau yang saya lihat di sini kan apologet yang Abang dirikan ini dalam API ini, saya lebih cenderungnya kok melihatnya lebih kepada kurang memberi edukasi kepada teman-teman yang murtadin untuk lebih mendalami Al-Quran begitu. Jadi mungkin masukan dari saya untuk API ini supaya lebih fokuskan kepada teman-teman saudara-saudara yang mualaf itu untuk mendalami iman barunya begitu menurut saya. Itu sih pandangan dari saya Bang Juma. Iya. Jadi di API ini Bang ada divisi yang juga membidangi itu, yang nantinya akan konsentrasi terhadap mu'alaf, dan itu sudah kita canangkan memang di dalam program jangka panjang API ini, bahwa teman-teman yang mu'alaf itu nanti kita akan tetap adakan pembinaan terhadap mereka. Seperti itu. Karena tadi kan saya mendengar juga kan apa yang Abang waktu saya di bawah tadi ini saya dengar, supaya saya memandang untuk kemajuan API sih, kalau dari saya masukan daripada saya ya lebih kepada ini aja, kepada edukasi kepada saudara-saudara kita yang ini kan, teman-teman yang mualaf begitu. Nah, kalau sekarang yang kenyataan yang kita lihat kan begini ya Bang, ada banyak yang apologet yang saya lihat juga bergabung di API ini, yang ya debater lah atau apa dan lain sebagainya. Kecenderungan yang saya lihat itu memang membahas dari iman Kristen begitu, Alkitab Kristen begitu. Jadi saya berpikir kalau API ini untuk kemajuan API, saya rasa harus bagaimana memberikan edukasi kepada yang mualaf begitu. Lebih diarahkan ke sana begitu, sehingga tidak menimbulkan sesuatu hal yang bergejolak terus-menerus kan antara Kristen dan Muslim dalam media sosial dan lain sebagainya begitu Bang. Dan menurut saya kalau di apologet itu kan kita nggak bisa kita mengklaim bahwa pemahaman kita itu yang lebih benar begitu kan Abang, karena kan kita berbeda kan, seperti itu. Iya, itu jadi sih, gini Bang, yang menjadi keresahan saya begitu kan. Ya. Iya. Kami di API ini beranjak dari kemudian firman Allah di dalam Al-Qur'an yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong ajaran Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi di dalam kami membentuk API, kami didasari dengan niatan untuk menjabarkan kemudian iman kami sebagai seorang Muslim, yang mana ruang daripada penjabaran gerakan-gerakan kami itu ditopang dari gerakan kristenisasi itu sendiri. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi Kristen agama Syiar, kami juga diperintahkan untuk menyiarkan Islam. Kristen membela iman mereka, kami pun membela iman kami. Contoh nih, kita mundur ke belakang. Kenapa Islam itu harus tampil kemudian membela Islam? Atau membantu teman-teman Kristen awam untuk memahami agama Kristen itu. Kenapa? Karena pada dasarnya dua agama ini ada yang offside salah satunya. Contoh, umat Islam
menggunakan terjemahan Al-Quran, tidak ada sedikit pun terjemahan Al-Quran itu yang menyinggung kemudian penjelasan Al-Quran dengan mengambil narasi-narasi dari kitabnya teman Kristen. Itu satu poin. Sedangkan kitabnya teman Kristen yang hanya terjemahan itu, cakupannya di dalamnya itu hampir seluruhnya yang menjadi prinsip dasar sebuah akidah itu diambil dari Islam itu sendiri. Contoh, kitab saudara, Alkitab, itu kan nama lain dari Al-Quran. Allah yang kemudian disebut Allah, itu kan asalnya dari Allah. Banyak istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam Islam yang tujuannya untuk mengaburkan akidah Islam yang harus kami bela. Maka kami tampil berapologet. Kami tampil berapologet. Apologet itu artinya membela. Ditambah Islam berarti membela Islam. Kalau kita punya pemahaman, wawasan itu kerdil, memang seakan-akan bahwa itu kan istilah Islam, itu kan istilah Kristen. No. 1974 baru apologet itu masuk menjadi disiplin ilmu di dalam sekolah tinggi Kristen. Itu yang perlu Anda, saudara-saudara kita pahami. Jadi ketika kami berapologet membela agama kami, meluruskan pemahaman tentang apa yang non-Islam pahami tentang Al-Quran, ya kami menyebut diri kami dengan apologet. Apa yang dilanggar kira-kira? Undang-undang negara? Undang-undang agama? Atau apa yang kami langgar? Nggak ada. Nggak ada yang kami langgar. Jadi ketika kami membentengi akidah umat Islam dengan kami tampil, ya wajar ketika banyak orang yang kemudian sensi dengan keadaan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bung, Islam mengajarkan kami alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbuna Allah walaula daf. Ini jelas. Jelas di dalam kitab suci kami, Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan gereja-gereja, biara-biara Nasrani, rumah-rumah ibadah Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Ini kaidah di dalam agama kami. Wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha lakawiyyul aziz. Jadi nggak ada bang yang bisa membatasi kami untuk kemudian tidak berapologet. Siapapun dia akan kami hadapi. Yang kemudian melarang kami berapologet, siapapun dia, apapun dia, malaikat sekalipun akan kami hadapi. Itu yang perlu dipahami. Kenapa? Kami pegangannya Al-Quranul Karim. Kami diminta oleh Allah untuk membela agama kami, untuk membela akidah kami. Musuh ada di depan. Bahkan musuh sudah menggunakan senjata-senjata dari kami untuk melumpuhkan agama kami. Maka kami tidak akan pernah bisa tertidur untuk itu. Kami tampil untuk menyatakan Islam itu adalah agama hak kepada siapapun karena perintah dari Al-Quranul Karim. Serulah manusia dengan cara hikmah. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali di antara mereka ada orang-orang zalim, tegaslah kepada mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Kaidahnya jelas bang. Jadi kami berapologet itu adalah satu kewajiban di dalam agama kami. Silakan. Oke. Bang Juma, mungkin Bang Juma harus memahami bahwa kita tidak pernah mengatakan bahwa melarang untuk teman-teman Muslim itu berapologet, tidak. Tetapi yang saya tanggapi tadi dari penjelasan Bang Juma mengatakan bahwa Kristen itu mengambil kaidah-kaidah di dalam Islam, seperti contohnya Alkitab, kemudian kata Allah itu kan. Nah, saya rasa kan ini isu yang memang yang diangkat kan dari Bang Juma dan kawan-kawan kan mengatakan seperti itu. Tetapi kan kita harus pahami Bang bahwa Alkitab yang ada ini kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu, rumpun bahasa Indonesia itu adalah rumpun bahasa Melayu.
Nah, di mana rumpun bahasa Melayu ini ada banyak menyerap bahasa-bahasa lain, salah satunya adalah bahasa Arab. Jadi ketika menggunakan kata Alkitab atau menggunakan kata Allah, abang nggak bisa mengatakan bahwa itu mengindikasikan bahwa kita mengambil kaidah-kaidah Islam, karena kenyataannya bahwa bahasa kita Kristen Indonesia itu adalah rumpun bahasanya adalah Melayu. Jadi abang nggak bisa dong mengatakan bahwa kita mengklaim kata Allah atau Alkitab itu, sedangkan bahasa kita bahasa Indonesia, di mana rumpun bahasanya bahasa Melayu yang banyak menyerap bahasa Arab, seperti itu. Jadi saya rasa ada kekeliruan di dalam pengertian yang abang katakan tadi. Terus yang kedua, kalau abang mengatakan bahwa Kristen mencoba mencuri apa yang ada di dalam Islam, saya rasa kita harus lihat sejarah dulu, abang. Kristen itu sudah ada sejak abad pertama, itu sudah ada Kristen. Bahkan di Arab itu jauh sebelum Muslim ada, dalam catatan sejarah bahwa Muslim ada, Islam ada itu antara abad 6 abad 7. Nah, bagaimana abang bisa mengatakan bahwa Kristen itu mencoba mengambil kaidah-kaidah Islam, sedangkan kekristenan itu sudah jauh lebih dulu ada daripada Islam, di mana baru abad ke-6 atau abad ke-7 itu baru Islam itu ada yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, sedangkan di dalam sejarahnya juga ketika Nabi Muhammad membawa agama Islam, itu sudah ada orang-orang Kristen di Arab sana, dan Nabi Muhammad tidak pernah mempersoalkan tentang agama Kristen itu. Seperti yang abang tuduhkan kepada kita bahwa orang Kristen mengambil kaidah Islam. Nah, itu abang mungkin bisa menjadi pemikiran kembali untuk kita diskusikan lebih baik lagi, sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan yang begitu liar, Bang Juma. Hehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Gurunda aku kenyang banget, Gurunda. Makan Erben, Duran sama siapa? Citos. Tergopoh-gopoh mereka. Aduh, apa nih? Ini apa nih, noise nih? Sebentar, bubuk mereka, rata iya, mereka, gak bisa bahas Yohanes 4:24. Iya, kenapa? Bang Kores, izin sebentar ya, Bang Kores ya, Bang Kores nyimak dulu sebentar, izin ya. Lanjut, Bang Zuma, izin ya, Bang. Gue mau menjago-jagokan diri ini. Ya udahlah, silakan Guru dah, lanjut. Iya, saya dengarkan informasi itu dari grup Adinda. Dari tadi teman-teman kita Kristen itu kemudian tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya ketika menjelaskan tentang apa mereka pertanyakan sendiri terkait Islam dan Kristen. Saya dengarkan tadi. Alhamdulillah. Lanjut, Gurundaku. Oke, baik. Jadi gini, saudaraku Samuel. Immanuel, sorry. Saudara Immanuel. Jadi orang Arab itu, Bung, itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itu yang perlu saudara pahami. Ketika berbicara mengenai keturunan Nabi Ismail alaihissalam, orang-orang Quraisy, penyembah-penyembah berhala pada masa itu, mereka sebelum masuk Islam, mereka sudah mengenal Allah. Itu dulu. Mereka sudah mengenal Allah. Sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW datang untuk kemudian mengajarkan kepada mereka tentang Islam, lebih dulu mereka sudah mengenal Allah. Jadi ketika ada Kristen datang ke Arab, mereka yang meniru Bani Ismail, menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Itu yang perlu saudara pahami. Orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Islam, mereka sudah mengenal Allah. Keturunan Abraham alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, itu lebih dulu mengenal Allah daripada Kristen yang datang. Bangsa Arab jauh lebih tua daripada orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang-orang Roma yang kemudian
nyampe kepada pengajaran-pengajaran yang ada di wilayah sekelilingnya, sampai orang Kristen ada sampai ke Arab. Itu yang perlu saudara pahami. Siapa duluan, Nabi Ismail atau Kristen? Itu dulu. Jadi kalau dikatakan bahwasanya orang Arab, Kristen lebih dulu daripada Islam, oke, penyebutan daripada kedatangan Rasulullah Muhammad SAW membawa kesempurnaan agama Islam, Anda betul. Tetapi mengenal tentang agama, tentang pencipta langit dan bumi, itu lebih dulu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketika orang Kristen datang, orang Arab lebih dulu mengenal Tuhannya Nabi Ismail, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Bahkan Nabi Ibrahim berpesan kepada anaknya Ishak dan Yakub, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kalau kamu tidak dalam keadaan muslim. Kejadian 17 jelas di sana diterangkan, aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu dan Tuhan keturunanmu secara turun temurun. Sementara Kristen ini bukan dari keturunan Abraham. Ia mengajarkan kekristenan bukan keturunan Abraham. Bukan nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel yang mengajarkan tentang kekristenan. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran. Kedua, kitab saudara itu dibawa oleh misionaris, bukan misionaris Arab, tapi misionaris Barat. Tentu kitab yang mereka bawa adalah kitab yang berbahasa orang Barat, entah itu Belanda, entah itu Portugis. Datang kemudian ke Nusantara, masuk ke dalam bahasa Melayu. Kenapa larinya terjemahannya ke Arab? Contoh Alkitab, asal kata daripada Bible saudara itu kan jelas bahasa Yunani, Biblos atau Biblika. Ketika kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, terjemahannya adalah buku-buku. Kenapa larinya ke Alkitab? Ketika kemudian bahasa Yunani adalah Theos, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Dewata atau Tuhan atau Tuan, kenapa larinya ke Allah? Sementara Allah itu bukan bahasa Indonesia. Itu adalah hak prerogatif umat Islam di Indonesia di dalam menyebutkan Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Keliru yang sangat kemudian Anda tampilkan malam ini. Ketika Anda mengatakan Kristen Arab menggunakan kata Allah, saya katakan mereka sedang menyebut Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak sedang mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah layaknya orang Kristen di Indonesia. Islam mengajarkan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian Allah diambil oleh orang Kristen, lalu orang Kristen mengatakan kita adalah anak-anak Allah. Bukankah ini penghujatan, penistaan? Kenapa tidak dikatakan aja kita ini adalah anak-anak dewa, sebagaimana Theos dalam bahasa Yunani? Di Indonesia kan ya dewa. Kita ini adalah anak-anak dewa, atau anak-anak Theos, atau anak-anak Yahweh, atau anak-anak Bapa, atau anak-anak Tuhan. Kenapa larinya ke anak-anak Allah? Lalu diplesetkan cara bacanya Allah supaya dikaburkan asalnya kata Allah ini. Kenapa? Karena tujuannya ingin mengaburkan akidah umat Islam agar lebih mudah mereka dimurtadkan. Itu tujuannya yang sebenarnya. Jadi apapun alasan yang saudara saya Immanuel jadikan sebagai sandaran pembenaran itu tertolak. Kenapa? Karena Al-Quran tidak pernah kemudian goyang meninggalkan kata Allah. Kitab Anda asalnya tidak ada kata Allah. Sekarang di Indonesia ada kata Allah. Apa tujuannya? Nah itu yang perlu Anda selesaikan. Silakan. Nambahin dong Gurunda. Iya. Ya, jadi nanti ditanggapi barengan aja ya, my brethren Immanuel. Ini kawan-kawan kekristenan Indonesia ini kurang paham mengenai sejarah kitab sucinya sendiri di Arab gitu. Perhatikan mata ke layar. Bisa kita lihat di sini. Ini kita ke arabicbible.com ya, arabicbible.com ini ya, arabicbible.com ya. Ini bukan Kores yang bikin, Codex 151, Mount Sinai Arabic Codex 151. Nah ini ya tampilannya. Ini Brother Immanuel bisa Inggris?
brethren, Immanuel, bisa bahasa Inggris? Monggo silakan. Kalau Aku langsung terjemahin aja ya. silakan aja. Oke, Silakan. aku terjemahin aja ya. The Mount Sinai Arabic Codex 151 is indeed a most exciting discovery. It appears to be the oldest Arabic translation of the Bible in existence, which was done in 867 Anno Domini. Gua terjemahin. Kodek Biblos Arab yang dari Gunung Sinai itu adalah kodek penemuan yang sangat menceriakan. Ya, di sini perhatikan yang ini. Dan telah diketahui bahwa ini adalah terjemahan tertua Arab untuk Bible yang pernah ada dan selesai di tahun 867 Anno Domini. Selamat datang di kebenaran. Bible Arab orang Kristen baru ada 200 tahun setelah Islam lahir. Jadi jangan bilang kalian duluan menggunakan kata Allah, my brethren, kawan-kawan Kristen. Jangan bilang begitu. Masa baru ada tahun 800 bilangnya kalian yang menggunakan kata Allah? Ini gimana konsepnya? Kalian kan tahu nama Tuhan dari kitab suci. Kitab suci kalian baru ada abad ke-8. Gitu loh. Mohon dipahami ya. Mohon dipahami. Jadi jangan gegabah bilang kami menggunakan kata Allah duluan. Biblos kalian aja baru ada abad ke-8, abad 9. Kok bisa-bisanya ngomong pakai kata Allah duluan? Aduh. Itu sudah kawanku. Thank you. Oke. Terima kasih atas informasinya. Tapi menurut saya itu kan informasi yang harus kita lihat secara utuh juga kan, karena kekristenan itu sudah ada pada abad pertama. Itu fakta sejarah yang nggak bisa ditolak. Jadi abad pertama kekristenan itu sudah ada, tentu dong kitab sucinya sudah ada dong. Nggak mungkin agama ada, kitabnya belum ada. Nah itu secara logika kan kita berpikirnya seperti itu. Bagaimana mungkin agamanya sudah ada pada abad pertama, sedangkan kitabnya baru ada pada abad 8. Nah itu saya rasa nggak masuk dalam logika kita, dalam kita memahaminya. Ya yang kedua, seperti yang Bang Juma katakan tadi, sepertinya saya belum mendapatkan jawaban dari Bang Juma tentang bahwa tuduhan-tuduhan yang abang katakan tadi itu, Bang. Karena faktanya kalau begitu abang katakan seperti itu, berarti mohon maaf, saya kalau dari apa yang narasi abang katakan tadi, saya minta maaf. Berarti Nabi Muhammad bukan pembawa Islam berarti. Kalau abang mengatakan di Ismail itu sudah mengenal Allah, berarti abang membantah bahwa Nabi Muhammad yang membawa Islam yang pertama kalau begitu, dengan apa yang abang katakan tadi. Sedangkan di dalam sejarah itu jelas Islam itu ada dan dibawa oleh Muhammad, diturunkan kepada Muhammad. Jadi bagaimana mungkin abang katakan bahwa Islam itu sudah ada sebelum Muhammad? Berarti abang menantang dong kesaksian dari Al-Quran abang sendiri yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pembawa Islam itu. Nah itu kira-kira bagaimana Bang Juma? Mohon pertanggungjawabannya begitu Bang Juma dalam menyampaikan hal ini. Baik, saudara saya gini. Jadi di Islam itu ada kaidah, ada hukum yang mengatur bagaimana Allah kemudian menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak menciptakan manusia melainkan agar mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Nah, artinya bahwasanya dari sejak Allah menciptakan manusia, mereka sudah diminta untuk berserah diri. Berarti mereka sudah diminta untuk shalom. Mereka sudah diminta untuk berislam. Mereka sudah diminta untuk menjadi seorang muslim. Berarti mereka diminta kemudian untuk tunduk kepada perintah beribadah kepada pencipta langit dan bumi.
Bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam? Adakah perintah kepada dia? Ya, ada. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Bukti bahwa Nabi Adam menerima perintah-perintah. Perintah dari Allah ini disebut SOP. SOP inilah yang disebut Islam. Perintah, aturan yang menyebabkan kemudian damai sejahtera, keselamatan, mengantar manusia kepada keselamatan. Itulah Islam. Ketika kemudian ada Nabi Adam, diberikan perintah. Tujuan perintah agar mereka selamat. Islam. Ketika datang perintah kepada Nabi Abraham alaihissalam, Nabi Abraham taat kepada perintah. Berarti dia Islam. Nabi Musa demikian, taat berarti Islam. Karena ketaatan itu mendatangkan keselamatan. Sementara Islam itu artinya adalah damai sejahtera, selamat. Nah, makanya di Al-Quran itu dikatakan, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Telah kusempurnakan. Berarti sebelumnya Islam itu sudah ada. Nabi Adam bawa Islam, sempurna pada zamannya. Nabi Musa, Nabi Abraham, ada Islam. Nabi Nuh, ada Islam. Dan seterusnya. Nabi Isa, Yesus, ada Islam. Makanya Yesus mengatakan, Shalom alaihim. Shalom alaihim. Islam untuk kalian semua. Damai sejahtera untuk kalian semua. Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi, kemudian menyempurnakan ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi Rasulullah tidak datang membawa Islam sendiri, tidak. Rasulullah datang menyempurnakan ajaran Shalom, ajaran Islam, yaitu SOP yang Tuhan turunkan ke atas muka bumi untuk manusia taati. Siapa yang mentaati Islam, maka dia jatuh kepada derajat Muslim. Muslim adalah oknumnya, Islam adalah SOP-nya. Jadi SOP itu adalah standar operasional yang harus dilakukan oleh manusia. Itu adalah aturan hukum. Itu adalah aturan, ketentuan, ketetapan, dan hukum-hukum Tuhan. Yang menjalankan ketetapan hukum Tuhan itu disebut Muslim. Yang ingkar terhadap ketetapan itu disebut kafir atau kufur. Nabi Musa datang bawa ketetapan. Yes. Ketetapan ini disebut apa? Kedamaian, damai sejahtera. Siapa yang menjalankan hukum Taurat, maka dia akan memperoleh damai sejahtera. Siapa yang menjalankan hikmat pengajaran Nabi Isa, maka dia akan memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera pada masanya masing-masing. Ketika kemudian baginda Rasulullah SAW itu datang, maka dia datang menyempurnakan hukum-hukum Tuhan, dan yang taat kepada hukum Tuhan itu disebut Muslim. Nah, ini perintah, ini kaidah, Bung. Wa qulil ladina utul kitaba. Ini jelas. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, yang telah diberikan Alkitab, dan kepada orang-orang yang tidak mengetahui kitab-kitab terdahulu, alias umat yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Ini fa'in aslamu fakadih tadau. Ini jelas Al-Quran mengatakan itu. Jadi seluruh nabi mengajarkan Islam, mengajarkan damai sejahtera. Yesus mengajarkan damai sejahtera. Artinya Yesus mengajarkan Islam. Rasul Muhammad SAW sebagai penutup mengajarkan, menyempurnakan semua aturan-aturan Tuhan, yaitu adalah Islam. Seperti itu, saudara saya Immanuel. Gurunda, aku nambahin lagi Gurunda. Boleh? Aku dulu Res, dikit aja Res, dikit. Oke, Yesus beragama Islam ya. Mohon dibesarin layar aku. Oke, nah ini teman-teman ya, ini di dalam Yohanes 14 ayat ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Makanya teman-teman Kristen gak paham karena diterjemahkan. Ini bukan greeting ya teman-teman ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Arab, kalau greeting itu Assalamualaikum, Shalom alaihim. Kita lihat nih, Yesus di sini greeting atau mewasiatkan ajaran. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya. Shalom animash irlahem et islami nih et islami et slomi anin noten lahem lo hederek sheha olam noten ani noten lahem alna yehat
lebavhem we alira. Kata Yesus, kutinggalkan ajaran Islam ini buat kalian dan kuberikan Islam ini kepada kalian. Apa yang diberikan oleh dunia tidak sama dengan apa yang aku berikan. Yesus memberikan apa? Islami, saudara. Ini nih, kecil ya. Et Islami, et Slomi aninoten lahem. Nah, di dalam bahasa Ibraninya lahem, kalau dalam bahasa Arab lakum, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi bagimu. Harusnya bagi kalian. Nah, inilah makanya penting untuk kita mengkritisi di dalam original language Yesus. Ini dalam perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, Shalom ani mash'ir lahem. Kutinggalkan ajaran Islam bagi kalian tuh. Ini lahem nih. Kalau dalam bahasa Arab lakum. Et Slomi, et Islami, kata Yesus. Jadilah kamu orang yang Islami, orang yang berserah diri menyembah hanya kepada Allah. Aninoten lahem. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Nah, aku nanggapin yang tadi ya, my brother Immanuel bilangnya, ya Kristen kan lebih ada dari Islam, udah pasti ada kitab sucinya. Itu benar sekali, kawanku, benar sekali. Cuman yang orang-orang Kristen Indonesia nggak tahu, pertama tadi udah ditunjukkan, kitab suci orang Kristen yang berbahasa Arab baru ada di tahun 800-an. Terima kenyataannya, kata Allah yang menggunakan Islam pertama kali di Arab. Terima kenyataannya. Nah, kalau sudah menerima kenyataannya, sekarang baru kita jawab. Lah terus Kristen yang di Arab sebelum punya kitab suci bahasa Arab, dia pakai kitab suci bahasa apa? Itu sudah dijelaskan, kawan-kawan. Sudah dijelaskan di orang-orang Katolik. Sini, my brother Immanuel dan kawan-kawanku yang di bawah, Kristen maupun Islam, kita baca di sini ya, kawan-kawan. Katolisitas.org ya. Ini tunggu. Ini gambarnya belum bagus. Sini ya. .org. Kita lihat. Ini yang aku birukan. Halo. Jangan terguncang. Alkitab yang dipergunakan oleh Yesus adalah terjemahan Yunani. Dan terjemahan Septuagint ini pula yang dipergunakan oleh para penulis kitab perjanjian baru. Jadi apa artinya? Dari Yesus sampai murid-murid Yesus itu memang menggunakan kitab suci berbahasa Yunani. Jedar, selamat datang di kebenaran. Ini data. Jangan dibantah. Nah, sekarang kita lihat nih. Yesus ketika mengajar dalam bahasa Yunani, ya kawan-kawan, kita lihat Yohanes 1:1 ya dalam bahasa Yunani. Yohanes 1:1 interlinear. Tunggu. Ini dia. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, nih Yohanes 1:1 kita lihat. En arke en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos en hologos. Yesus itu firman theos, bukan firman Allah, my brethren. Terima kenyataannya, terima. Kok tiba-tiba ada Allah di kitab kalian? Ya, itu aja sih paling. Silahkan dilanjut. Oke, terima kasih informasinya. Jadi kalau menurut saya, Bang, terkait dengan apa tadi bahasa ya, saya rasa tidak ada yang salah dalam bahasa Yunani itu, karena pada waktu itu kan memang bahasa nasionalnya adalah memang bahasa Yunani kan, dan Israel pun dalam jajahan Romawi, dan di dalam ajaran Yesus pun Yesus berbicara lebih banyak menggunakan bahasa Yunani juga, karena itu memang bahasa yang sehari-hari, bahasa nasional itu kan artinya. Jadi tidak ada yang salah di dalam penulisan perjanjian baru dengan menggunakan bahasa Yunani, itu tidak ada yang salah di sana. Bahkan Yesus sendiri pun mereka berdialek menggunakan bahasa Yunani. Jadi saya rasa itu bukan satu persoalan yang terlalu sangat ini ya, sangat perlu dibahas atau diperbincangkan gitu ya, karena memang tidak ada masalah juga. Yesus pun tidak melarang juga kan itu, karena itu digunakan. Nah, yang terkait Bang Juma katakan tadi, kalau mengatakan bahwa sebelum
Muhammad itu Islam sudah ada, pertanyaannya kenapa harus Islam itu disempurnakan? Kalau memang Islam itu sudah diturunkan dari Adam, dari nabi-nabi sebelum Muhammad, ada apa dengan Islam yang diturunkan sebelum Muhammad? Kenapa harus disempurnakan oleh Muhammad? Berarti kan ini menimbulkan satu pemikiran bahwa tidak sempurnakah yang Tuhan turunkan pada Nabi Adam atau kepada nabi-nabi yang sebelumnya, kalau memang yang Bang Juma katakan bahwa Islam itu sudah ada sebelum Muhammad. Nah, itu saja yang saya pertanyakan sama Bang Juma. Kalau memang Muhammad yang menyempurnakan, kenapa harus disempurnakan kalau memang sudah dari awal Islam itu sudah ada? Bukankah kalau sudah Allah yang menurunkannya, pasti kalau memang itu itu Allah sendiri yang menurunkannya, pasti tidak perlu ada penyempurnaan. Karena itu pasti memang benar, tapi kenapa harus disempurnakan ajaran itu? Atau jangan-jangan memang Muslim itu memang Muhammad lah yang membawa ajaran Muslim itu? Berarti kan kita memiliki dua pemikiran. Bisa saja dia memang sudah ada sejak awal. Yang kedua, bisa saja memang Muhammad lah yang membawa kali pertama Islam itu ada. Nah, begitu Bang Juma. Halo Bang Oke. Juma. Iya, gimana? Aku mau bertanya. Tadi aku dengar you kutip Nabi Musa alaihissalam. Aku cuma ingin tahu, bisakah tolong dijelaskan siapa sebenarnya Nabi Musa itu? Dari kalangan manakah dia ada? Silsilahnya lah bagaimana? Saya ingin tahu. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada siapa nih? Bang Suma ini, Bang Suma. Iya, oke. Berarti Bang Juma yang jawab. Kan tadi ada pengutipan bahwa mereka itu juga sudah Muslim. Oke, ya buat saya no problem lah dia Muslim apa-apa. Tapi tolonglah dijelaskan siapa dia sebenarnya. Dan beberapa nabi yang ada di dalam pengajaran Muslim, latar belakang mereka bagaimana? Iya. Ya, saya Kristen. Iya, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan Al-Qur'anul Karim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penyempurna dari semua ajaran yang pernah datang kepada para nabi. Bukan berarti pada zaman nabi-nabi sebelum beliau, ajaran bagi mereka kaumnya para nabi ini memiliki kekurangan. Tidak. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, dia adalah nabi, saudara daripada Nabi Harun, yang kemudian datang kepada Bani Israel. Ajarannya sempurna untuk pada masanya. Stop dulu Bang. Stop dulu. Tadi kan bilang datang pada Bani Israel. Anda sebagai penguji di sini atau apa? Dia Bani Israel. Gimana? Tadi abang bilang datang pada Bani Israel. Pertanyaan saya, apakah dia datang kepada Bani Israel ataukah memang dia Bani Israel? Ya, dia juga termasuk Bani Israel. Dia keturunan daripada Nabi Yakub. Oh ya, itu berarti di Islam sendiri mengakui bahwa Nabi Musa itu adalah orang Israel. Dia dari Bani Israel. Dia dari Bani Yakub. Dari Bani Israel artinya dia berasal dari orang Israel. Itu iya, betul. Mesti mengakui. Iya, emang kan? Kenapa? Iya, saya hanya ingin pastikan bahwa Muslim juga mengakui. Ya, betul. Nah, sekarang itu adalah nabi kami. Apakah itu juga nabinya Kristen? Oh, you tidak memahami kekristenan dengan benar. Oh, jangan gitu. Pertanyaan saya, apakah itu juga adalah nabinya Kristen? Oh, sabar dulu, you tidak memahami kekristenan. Kenapa Anda tidak bisa ditanya? Anda hanya bisa bertanya. Saya tanya, apakah Nabi Musa itu, dengarkan,
apakah Nabi Musa itu juga adalah nabinya Kristen? Sabar. Kok sabar? Nabi Musa itu ada di dalam Alkitab. Ya, itu kitabnya Yahudi. Dengarkan, itu nabinya orang Yahudi. Itu ada dalam kitabnya Yahudi. Pertanyaan saya, apakah itu juga kitabnya orang Kristen? Kitabnya Yahudi itu menjadi bagian dari kitabnya orang Kristen. Ya, karena Kristen merampok, mengambil secara tidak sah kitabnya orang. Kalian Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi. Enggak bisa. Saudaraku, Kristen itu adalah ajaran bidat yang muncul di tengah-tengah Yahudi. Pahami itu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, imani saja. Kristen itu lahir dalam lingkungan Yahudi. Memalukan. Dengarkan saya. Tolong kamu tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa itu, Bung. Tolong kamu tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa itu diperuntukkan untuk Roma Yunani. Ada? Jawab. Tidak ada. Ingat, kitab yang diturunkan Allah kepada siapapun itu menjadi hak orang yang Jangan gitu caranya. Kalau kamu statusnya belajar, jangan sok tahu. Kalau mau belajar tentang Kristen, tanya saya. Oke? Kalau cuma status belajar, cuma mau tahu-tahu, jangan membantah. Kitabnya orang Yahudi itu spesialis untuk orang Yahudi. Pahami itu dulu. Ulangan 33 nomor 4. Kristen Muslim, Yahudi itu agama Semit. Kristen? Akar pada Abraham. Kristen agama apa? Semut. Pagan. Kristen agama semut. Itu masuk dalam rumpun Semit. Di mana? Siapa yang mengajarkan Kristen masuk agama Semit? Siapa? Kamu nggak ngerti sejarah Abraham atau gimana? Abraham tidak pernah mengajarkan umatnya, keturunannya untuk membatalkan sunat. Iya, benar. Iya. Benar. Terus Kristen? Ya, ada orang-orang Kristen Ortodoks yang bersunat. Ada orang Kristen Ortodoks yang bersunat. Kalau orang Ortodoks itu bersunat, berarti dia mengingkari kitabnya. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Tunggu. Dengarkan saya bernarasi 1 menit. Habis itu kamu tanggapi. Boleh. Agama Kristen ini bukan agama para nabi. Agama Kristen ini adalah agama Romawi, agama Yunani yang diajarkan oleh Paulus di Antioquia. Di situ dikatakan setahun mereka bersama dengan murid-murid Paulus disebut pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud adalah Yesus. Baca 1 Korintus 11 nomor 1. Paulus berkata, jadilah teladanku sebagaimana saya juga ini adalah Kristus. Jadi Kristus yang dimaksud di sini adalah Paulus. Sabar, 1 menit saya minta. Tidak ada kata adalah di situ. Sebagaimana saya mengikuti teladan Kristus. Tidak ada. Anda malu nanti kalau saya suruh tampilkan original teksnya. Anda malu nanti. Silahkan. Anda mengutip dari mana? Original teks kitab Anda mengatakan, Paulus berkata, jadilah teladanku sebagaimana saya juga Kristus. Mengikuti teladan Kristus. Tidak ada kata mengikuti. Tidak ada kata mengikuti. Kamu dari mana? Itu berarti kamu memotong. Mari kita tampilkan original teksnya, boleh? Originalnya yang mana? Kamu pakai translasi mana dulu? Terlalu banyak translasi Alkitab. Manuskrip tertuamu pun mengatakan itu. Dinda Kores boleh tampilkan biar orang ini belajar. Sambil kita menunggu ya. Jadi yang Anda harus pahami, Kristen pertama kali disebut Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud bukan Yesus. Kristus yang dimaksud adalah Paulus. Oke, jadi agama Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh Paulus, yang diberikan kepada Romawi dan Yunani, menyebar sampai ke kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda masuk ke Indonesia, Anda menjadi pengikutnya. Jadi Kristen itu adalah agama di luar daripada agama para nabi.
Pahami dulu. Paulus sendiri, kalau kamu bisa baca di mana Gurunda? Rasul itu, 1 dia Korintus 11 berjumpa nomor dengan 1 yang sering kita bawa. dan pengenalannya akan Kristus itulah yang membuat dia menjadi seorang rasul. Apa pula rasul? Rasul dari mana Paulus sih? Kamu punya pemahaman muslim, saya terima. Tada, ini udah keluar 1 Korintus 11 nomor 1. Agamamu, Bung. Jangan sampai Nimetai, jiplaklah aku, sebagaimana Kaigo Kristo, aku juga Kristus. Nggak bisa, itu translation. Kamu pikir saya nggak belajar bahasa Yunani? Aku mengikuti terang Kristus itu ada tanda-tanda. Kamu belajar Yunani dari mana? Kamu cuma Nah, sekarang mana tunjukkan kata pengikut di situ mana? Nggak bisa. Kamu harus belajar bahasa Yunani yang lebih tinggi. Ini kan Oke, coba gua tanya ya, gua tanya nih, 3 detik aja, 3 detik lo mesti jawab, 5 detik lah. Ada berapa kasus kata benda dalam Yunani? 1, ada kasus 2, akusatif, ada kasus datif, 3, ada kasus genetik. 4, itu ada 5, ada kasus. Ada berapa? Aduh, Anda udah telat, Mbak Ibre. Ada 3, ada Udahlah. Udah. Cuma 3. Salah jawabannya. Udahlah. Jangan mulai lah, Bre. Oke. Coba. Kalau misalnya gua tanya gini, hologomenos Kristos itu ada di mana? Di dalam Alkitab yang 1, menyebut logos Tuhan, firman, yaitu ada dalam Alkitab. Bukan kan gua bilang logomenos bukan logos. Logomenos yang gua bilang. Hologomenos. 1, 2, apa maksudnya? 3, 4, 5. Kan udahlah, Bre, jangan maksain, Bre, lanjut Guru dah. Iya, jadi yang disebut Kristen pertama kali itu adalah pengikut Paulus Kristus, karena Paulus mengaku sebagai Kristus. Oke, catat itu baik-baik, jangan sombong. Kalau ilmu masih cetek, jangan sombong seakan-akan Anda pintar tapi cetek ilmunya. Kasihan. Nah, sekarang begini, kalau begitu tunjukkan, buka kamera Anda, tunjukkan dalilnya di mana di situ dikatakan 1 Korintus 11 nomor 1 bahwa dia Paulus ini juga adalah pengikut Yesus Kristus. Di mana tuh tertulis? Coba tunjukkan dalilnya. Kamu baca di kitab Kisah Para Rasul bagaimana Paulus berjumpa dengan Kristus. Nah, Paulus bilang bahwa pengenalanku akan Kristus membuat aku meninggalkan segala sesuatu. Itu untuk jemaat mingguan mungkin bisa kamu kibulin sama saya. Ya, enggak. Kalau kamu mau percaya atau tidak bukan urusan saya juga toh. Bukan masalah percaya atau tidak, ini masalah kamu kibul. Kamu ngibul. Kau ingin menipu kami di sini. Sangat disayangkan, tidak ada orang Islam apalagi apologet api yang Anda bisa tipu seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama kali disebut Kristen itu adalah pengikut Paulus di Antioquia. Iya, terserah kamu lah. Bukan terserah saya, itu pengakuan Paulus sendiri. Kemudian kitabnya orang Yahudi, kitabnya Nabi Musa alaihissalam itu hanya untuk orang Yahudi. Ulangan 33 nomor 4. Oke? Bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, yang datang kepada keturunan Israel, Bani Israel, itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Catat baik-baik itu. Ini Kristen siapa? Kristen ini adalah bidat yang mengambil terjemahan Septuaginta dari kitabnya orang Yahudi, ditempelkan di kitabnya supaya ajaran-ajaran paganisme yang dianut oleh kekaisaran Romawi dari sejak nenek moyang mereka itu punya legalitas. Seakan-akan bahwa perjanjian baru ini adalah perjanjian Tuhan kepada Romawi dan Yunani. Padahal itu hoax. Tidak ada satupun data di dalam perjanjian barunya orang Kristen di mana pengarang-pengarang kitab itu menuliskan untuk orang Yahudi. Itu nggak ada. Semuanya dituliskan untuk orang-orang Roma dan Yunani. Ataupun kemudian ditujukan kepada orang Yahudi, itu adalah orang Yahudi yang sudah meninggalkan Ibrani, bahasa sakral kitab suci. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi jangan Anda pede dengan mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu adalah nabinya orang Kristen. No. Ya, sekarang kamu juga enggak.
bahwa memang kekristenan itu bukan Yahudi. Ya emang. Bukan Yahudi. Lalu Kristen ini dari mana? Ya Kristen itu berakar pada kepercayaan kepada Kristus. Yesus adalah Tuhan. Ya itu yang percaya pertama kali Yesus itu anak Maria itu Tuhan siapa? Siapa yang ngajarin? Kamu baca lagi silsilah Yesus dengan benar di kitab Matius. Ya, Silsilah bahwa Yesus. Apa hubungannya? Kalau ditanya itu Ya. dijawab Tondo, Dok. Apa hubungannya silsilah Yesus ya? Oh iya. Dengan Kan kamu Kristen. mau tahu Apa tentang hubungannya? Yesus itu Silsilah Tuhan. Yesus dan Kristen itu apa hubungannya? Kan kamu mau tahu kenapa Yesus disebut Tuhan? Bacalah di kitab Matius disebut bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Nah, di dalam keesaan Allah yang dipercayai orang Kristen, saya cuma bilang iman Kristen ya, saya tidak menyinggung apa-apa, bahwa keesaan Allah itu adalah trinitas keesaan di dalam pribadi yang tunggal tapi jamak. Nah ini memang tidak mudah untuk dipahami dengan pemikiran Karena tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena Tuhannya orang Yahudi itu adalah tauhid, Tuhannya orang Roma itu adalah trinitas, digabungkan, makanya tidak masuk akal. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, Tuhannya siapa yang menjadi Yesus? Tuhannya siapa yang menjadi manusia? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Jawab. Nggak ada Tuhan Yahudi atau Tuhan Romawi. Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam Di mana? Di mana itu? Di dalam kitabnya Yahudi di mana itu? Di dalam kitabnya Yahudi Tuhan mereka menjelma jadi manusia itu di mana tertulis? Saya sudah bilang ketuhanan Yesus itu tidak disebutkan secara gamblang dalam kitab Yahudi. Kamu cari Ya, berarti yang menjadi Yesus itu adalah Tuhannya Romawi. Oke? Selesai kita di situ ya. Memang ini sudah menjadi saya mengerti bahwa hal-hal yang seperti ini dari dulu lah menjadi bagian daripada perbincangan. Tapi nggak ada masalah juga buat saya orang mau mengakui Yesus Tuhan atau tidak, no problem. Ya, memang nggak ada masalah bagi Anda. Ini kita sedang berdiskusi lintas agama. Pertanggungjawabkan iman saudara, bukan menyerah kayak begitu. Yang perlu Anda sadari di sini adalah, yang perlu Anda sadari, agama Anda itu adalah agama syiar. Ketika Anda tampil sebagai pemateri mewakili agama saudara, saudara harus menguasai materinya. Ditanya, Tuhannya siapa yang nuzul menjadi manusia? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Nggak ada Tuhan Yahudi, nggak ada Tuhannya orang Kristen. Ya. Kan Yesus itu manusia. Apakah Anda akui Tuhan Anda manusia? Dia manusia dan Allah yang sesungguhnya. Nah, Allah ini siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen kok ngambil Tuhannya nama Allah? Tuhannya orang Kristen siapa sih sebenarnya? Sebutan Allah itu untuk semua yang dapat disembah sebagai yang maha kuasa kok. Itu sebutan umum. Nenekmu kiper, dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya? Ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Anda dapatkan ilmu dari mana? Keagamaan banyak ditulis kok. Loh. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Tuhannya Yahudi kah yang nuzul menginkarnasi menjadi manusia, atau Tuhan kepercayaan Romawi kah yang mereka menyembah dewa-dewa yang menjadi Yesus menjadi manusia, atau siapa? Kalau Tuhannya Yahudi nggak mungkin. Tuhannya Yahudi nggak mungkin jadi manusia. Nah, lalu kandidatnya siapa? Dewanya Romawi. Betul? Enggak ada itu. Kamu cuma itu asumsimu. Bang Juan. Kok asumsi pula? Silakan. Apa bisa saya menambahkan begitu ya? Iya, silakan Anda bantu saudara Mos. Dia sudah ngos-ngos. Silakan. Baik. Oke.
Yang pertama, menurut saya, Pak Immanuel gedein dikit suaranya dong. oke. Yang pertama, Bang Juma harus memahami bahwa kekristenan memang bukan ajaran Yahudi. Kekristenan memang bukan ajaran Yahudi. Tetapi tokoh-tokoh kekristenan itu Bang Juma harus tahu, harus mengakui juga bahwa mereka berasal dari Yahudi juga. Yesus keturunan Yahudi. Semua para murid itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi semua. Nah, itu yang nggak bisa dilupakan hal itu. Nah, kemudian yang kedua, bahwa ketika Bang Juma mengatakan bahwa kekristenan itu dibawa oleh Paulus, berdasarkan apa yang saya baca di dalam Alkitab, itu bukan begitu, Bang Juma. Karena kekristenan itu sudah ada jauh sebelum Paulus ada. Nah, ketika Yesus sudah mati kan, sudah naik ke surga, nah kemudian barulah para murid itu mulai memberitakan tentang kabar baik itu. Dan di dalam kisah para rasul itu kita bisa melihat, Abang, bagaimana jemaat mula-mula itu bertumbuh. Ketika Petrus mulai berkhotbah di dalam kisah para rasul pasal 3 itu, ketika dalam kisah 3 ayat 11 itu khotbah Petrus diserambi Salomo. Itu di situ jelas sekali bahwa Petrus menceritakan tentang apa yang ajaran yang telah dibawa oleh Yesus. Kalau saya coba mengutipnya di dalam kisah para rasul 3, kisah 3 ayat yang ke, saya boleh baca, Bang, ya? Ya, silakan. Kisah 3 ayat 11 itu tentang khotbah Petrus diserambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang-orang Israel." Jadi ini ditujukan kepada orang Israel. "Mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Ayat 13, "Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus." Jadi jelas, Abang, bahwa kekristenan itu bukan dari Romawi. Karena jelas sendiri bahwa Yesus diserahkan kepada Pilatus, pemimpin tertinggi Romawi, yang notabene memang mereka beragama kepercayaan dewa-dewa. Nah, ini yang perlu dilihat dari kacamata Alkitab, ya, Bang, ya. Demikian ia pemimpin saya lanjutkan, ya, saya singkatkan. Ayat 18, "Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, itu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita." Nah, dari ayat ini, Abang, jelas kita mendapat satu informasi dari Alkitab bahwa kekristenan itu bukan milik Romawi. Karena tadi Petrus berbicara kepada orang-orang Israel dan itu yang dia ajarkan itulah ajaran Kristus, ajaran Yesus, Mesias itu. Nah, mengapa saya katakan bahwa Kristen sudah ada sebelum Paulus? Karena dalam kisah para rasul, dalam kisah pasal 8 itu baru di sana, bukan kisah 8, kisah 9, di situ baru Saulus bertobat dalam kisah 9 itu. Kisah TikTok ngantuk. Kisah 9 itu tentang bagaimana tobat ketika dalam perjalanan dia menuju Damsik. Ayat yang ketiga, kisah 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu ayat 5, jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Siapakah engkau, Tuhan?" katanya. Saudara Immanuel, mohon maaf saya potong. Cerita yang Anda narasikan ini adalah cerita yang dihadiahkan kepada Romawi, bukan kepada Yahudi. Tadi kisah para rasul itu diceritakan untuk Romawi, bukan untuk orang-orang Yahudi. Makanya saya bertanya kepada saudara,
Yesus itu inkarnasi Tuhannya Yahudi atau inkarnasi Tuhannya Romawi? Kita jangan ke situ dulu Bang Juma. Kita bahas Tidak bisa. Enggak. Anda ketika menarasikan Petrus, murid-murid Yesus, mereka adalah murid yang taat. Mereka menerima pesan dari Yesus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Bang Juma, setia enggak muridnya ini? Kekristenan, cikal bakal kekristenan itu tidak bisa dilepaskan dari mereka yang memang dari keturunan. Nggak bisa. Kristen itu adalah agama yang dibentuk di luar Yahudi, tapi mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta sebagai pelengkap penderita. Tidak didirikan kemudian sebagai sebuah keyakinan resmi yang berdasarkan kitabnya para nabi, tidak. Makanya ada disebut perjanjian baru, kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Anda harus percaya bahwasanya kepercayaan bangsa Romawi itu adalah animisme dan politeisme. Masyarakat percaya terhadap roh-roh leluhur, itu masyarakat Romawi. Sebagian mereka percaya terhadap dewa-dewa yang mereka anggap memiliki kekuatan terhadap manusia atau alam semesta. Nah, kepercayaan terhadap dewa-dewa ini itu dipengaruhi oleh masuknya budaya Yunani kepada Romawi. Makanya nanti di tahun 30-an ke atas barulah kemudian tumbuh agama baru di Roma. Resminya di abad keempat, ketiga tahun 378 sekian barulah agama resmi di dalam kekaisaran Romawi itu. Kaisar Theodosius menjadikan Kristen itu sebagai agama resmi kekaisaran. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya sampai hari ini agama Yahudi dan Kristen itu adalah dua agama yang berbeda, tidak sama. Betul, memang tidak sama. Nah, kalau begitu siapa nabi yang mengajarkan kekristenan? Loh, abang harus tahu yang membawa tentang ajaran-ajaran itu adalah Yesus Kristus. Di mana Yesus mengajarkan makan babi? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan tidak bersunat? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan untuk membatalkan hukum Taurat? Itu di mana? Kalau abang larinya ke situ, berarti abang nggak paham. Anda mengatakan Yesus yang mengajarkan Kristen. Di mana Yesus mengajarkan orang-orang untuk masuk ke gereja? Di mana? Kekristenan itu muncul ketika pengikut-pengikut Yesus itu mengikuti ajaran Kristus. Itu istilah Kristus. Mana ajaran Yesus Kristus menyembah dirinya mana? Oh, tidak ada. Siapa yang menyembah? Tidak ada. Lalu kenapa Anda menuduh Yesus mengajarkan itu? Loh, kekristenan itu bukan berbicara tentang itu, abang. Abang harus tahu dulu. Lalu penyembahan kepada Yesus ini dari mana asalnya? Abang, penyembahan kepada Yesus itu adalah memang bahwa dia adalah Allah. Siapa yang ngajarin? Loh, dia sendiri yang mengatakan aku berasal dari Bapa. Berasal dari Bapa. Setan juga berasal dari Bapa. Alam semesta ini juga berasal dari Bapa. Malaikat juga berasal dari Bapa. Lucifer juga berasal dari Bapa. Oh, enggak dong kalau begitu. Loh, kok enggak? Dalam cerita Alkitab itu ada banyak penyembahan yang diberikan kepada Yesus dan Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Ya artinya Anda adalah pengikut. Dengar. Berarti Anda adalah pengikut penyembah Yesus. Siapa di antaranya yang menyembah Yesus? Sebutkan. Satu. Abang harus tahu dalam budaya Yahudi. Nggak usah ajarin saya yang harus ngajarin Anda. Loh, kok begitu? Terbalik dong. Apa yang dari budaya Yahudi apa? Bang, dalam budaya Yahudi itu, ketika seseorang itu mengatakan dia dari Allah atau apa, itu merupakan suatu penghujatan. Nah, tetapi ketika para murid itu memberikan penyembahan kepada Yesus, dia tidak pernah menolak itu, abang. Oke, siapa yang Anda sebut menyembah Yesus? Siapa? Para murid Thomas mengatakan siapa murid Yesus yang menyembah Yesus? Siapa? Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Yesus tidak. Mesias itu apa? Mesias itu apa? Jelas semua. Yesus tidak menolak penyembahan. Mesias itu apa? Engkau adalah Mesias. Terus Mesias itu apa bagi Petrus? Bung, kita diskusi, Bung. Jangan ceramah, jangan kayak orang gila bicara sendiri. Saya tanya, ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias,
Ini yang sedikit saya beri masukan kepada Bang Juma. Aduh, supaya berikan masukan. Abang harus lebih banyak Gimana bisa kemudian Anda mengajarkan ikan berenang? Saya tanya sama saudara. Menurut Petrus, Mesias itu apa? Salah Abang. Salah. Menurut Petrus, dengarkan. Menurut Petrus yang adalah orang Yahudi, Mesias itu apa? Mesias itu kan penyelamat, Abang. Siapa? Ini apa ya namanya? Buta Yunani ini. Mesias penyelamat buta Yunani ini. Penyelamat itu siapa? Menurut Abang, penyelamat itu siapa? Baca Hakim 3, Hakim 39, Hakim 3:15, Hakim 3:31. Penyelamat itu Damkar, Sar. Itu salah. Itu pikiran Bang Juma yang nggak paham. Apa? Salah enggak? Salah tidak? Ada kebakaran. Siapa jadi penyelamat ketika ada kebakaran? Jangan memaksakan, dan saya pun tidak mau memaksakan. Makanya pakai ilmu. Pakai ilmu dong. Mesias itu apa? Mesias itu apa? Mesias itu apa? Itu dulu. Bang Juma banyak edukasi aja ke teman-teman. Sekarang saya tanya sama Immanuel. Mesias itu manusia atau Tuhan? Bang Juma, saya rasa cukup diskusi kita, karena kalau dibawa lebih pun kayaknya nggak bertolak belakang sekali. Dan nggak bisa, kamu nggak bisa lolos di hadapan saya, Bung. Kalau mau berdiskusi tentang kekristenan, saya lebih paham daripada Anda. Anda menjadi Kristen hanya berdasarkan doktrin dan dogma, bukan berdasarkan ilmu. Saya tanya, apa Mesias itu? Tuhan atau manusia? Bang, itu asumsi Bang Juma yang begitu. Mesias itu Tuhan atau manusia? Nggak boleh begitu. Dalam Mesias itu Tuhan yang diurapi atau manusia yang diurapi? Seorang apologet pasti dia punya kaidahnya. Ilmumu itu cocok di gereja, Bung. Ilmumu itu cocok di gereja. Jangan di sini, jangan di sini. Memalukan Kristen. Memalukan Kristen yang lain. Jangan di sini, jangan di sini, saya katakan jangan di sini, jangan di sini. Jangan di sini, jangan di sini. Kalau Anda ingin mendoktrin, mau jualan obat, jangan di sini. Gereja. Di sini bukan tempatnya doktrin dan dogma. Di sini tempatnya orang berakal. Saya turun. Silakan turun. Nggak cocok. Doktrin, dogma itu nggak cocok di sini. Ya, saya tanya, Mesias itu manusia yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Apa jawabannya? Teman-teman walap. Udah turun. Edukasi ya. Turun. Ganti namamu jadi Terasi. Jangan pakai Immanuel. Itu nama orang Yahudi itu. Pakai Terasi, namamu ganti jadi Terasi. Banyak belajar. Udang. Jadi udang. Otak udang. Pakai namamu ganti otak udang. Jangan kau pakai Immanuel. Nggak cocok. Nggak cocok. Ilmu cetek ditanya Mesias itu apa? Mesias itu apa? Mesias itu apa? Nggak bisa jawab. Kenapa demikian? Karena otak sudah tertutup lemak babi. Gitu. Betul.